ada awal-awal mau pileg gitu ya, ada dewan datang kemari 2 kali, iya ada. Cuma survei, Pak? Ya lihat ya survei. Memberikan bantuan ya, Pak? Belum. Jumpa lagi di Realitas. Malam ini kami kembali membahas tentang penyaluran dana bansos. Sengaja tak bosan-bosannya kami mengulas tentang praktik buruk penyaluran bansos karena memang praktiknya selalu tercium aroma korupsi. Bukan rahasia lagi, sudah ratusan bahkan mungkin ribuan orang terjerat kasus penyaluran bansos. Namun nyatanya tidak juga menyurutkan niat mereka untuk mencoleng uang negara. Karena faktanya hampir semua daerah administratif di Indonesia mengalokasikan dana bansos setiap tahun. Di Kabupaten Brebes, dana bansos senilai 57 miliar rupiah dibagi-bagi sebagai bentuk dana aspirasi anggota DPRD. Satu anggota DPRD mendapat beragam antara 700 juta hingga 1 miliar rupiah untuk disalurkan. Tapi praktiknya sama saja dengan di daerah lain, diwarnai pemotongan dan penyaluran fiktif. Ironisnya, pihak-pihak yang sebenarnya layak menerima bantuan sosial nyatanya justru tidak kebagian. Seperti apa karut-marut praktik penyaluran bansos Kabupaten Brebes ini? Kami mengulasnya untuk Anda. Bagi sebagian orang, nama Kabupaten Brebes sudah begitu dikenal luas. Brebes adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang dikenal sebagai daerah penghasil bawang. Bahkan, Brebes adalah pemasok utama bawang merah di pasaran nasional. Sektor pertanian memang cukup mendominasi lapangan kerja di kabupaten dengan jumlah penduduk 2,1 juta jiwa ini. Setidaknya 70% tenaga kerja terserap di sektor ini. Brebes merupakan kabupaten dengan luasan wilayah terbesar kedua di Provinsi Jawa Tengah. Sayangnya, luasnya wilayah ini juga diikuti dengan tingginya angka kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik, Brebes merupakan kota dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Tengah. Ironisnya, kondisi kemiskinan inilah yang justru dimanfaatkan oleh segelintir pejabat dan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi. Alih-alih menggiatkan aneka program kegiatan untuk segera mengentaskan kemiskinan penduduk, nyatanya seringkali anggaran justru diselewengkan. Salah satunya adalah program dana bantuan sosial. Sesuai namanya, dana bansos sejatinya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atau kelompok untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bahasa gamblangnya, bansos diberikan yang untuk mengentaskan krisis sosial seperti kemiskinan inilah. Baru-baru ini 50 anggota DPRD Kabupaten Brebes periode 2009-2014 dilaporkan ke Kejaksaan lantaran program bansos ini juga. Mereka dilaporkan terkait dugaan penyelewengan dana aspirasi bansos yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2011. Dana yang digelontorkan untuk keperluan bansos tahun ini mencapai 49 miliar rupiah dan seperti yang sudah-sudah, penyimpangan yang dimaksud tak lain adalah dugaan pemotongan, proposal fiktif, ataupun penyaluran fiktif. Penyelidikan belum kami lakukan, sementara masih kami pelajari laporannya, kami bila-bila prosesnya sehingga menjadi awal bagi kami untuk memulai proses selanjutnya seperti yang tadi Mbak sampaikan penyelidikan itu. Nah, terkait dengan laporan GNPK ini nilainya kalau sesuai dengan laporan ini sekitar hampir 50 M untuk pagu anggarannya, sehingga tetap kita berkoordinasi dengan pihak Kejati, entah nanti akan ditangani oleh Kejari Brebes sendiri atau oleh Kejaksaan Tinggi, prosesnya akan kami ikuti. Pemotongan dana dilakukan beragam, antara 20 hingga 50%. Modusnya, dana dipotong setelah uang dari pemerintah daerah cair
dan disetorkan ke rekening masing-masing penerima. Anggaran dana bansos ini dicairkan bersumber dari pendanaan APBD dalam 2 termin. Dana bansos Kabupaten Brebes disalurkan melalui mekanisme aspirasi anggota dewan. Dana disalurkan dengan mekanisme penjatahan anggaran lewat para legislator. Yang menarik, besaran jatah para legislator ini tidak sama. Kuotanya beragam, antara 700 juta hingga 2,7 miliar rupiah per anggota. Setidaknya ada 17 orang anggota yang menerima jatah lebih dari 1 miliar rupiah. Yang terbesar adalah Ilya Amin, yang tak lain adalah sang ketua DPRD Brebes. Tak tanggung-tanggung, sang ketua ini mendapatkan kuota penyaluran hingga 2 miliar 745 juta rupiah. Penerima penyaluran terbesar kedua adalah Ketua Komisi 3 Zaki Safrudin dengan kuota 1 miliar 650 juta rupiah. Boleh jadi, besaran kuota disesuaikan dengan jabatan dan posisi sang anggota dalam struktur kelembagaan DPRD. Beda-beda. Yang membedakan itu jenis usulannya. Umpama usulan saya menyimpang semua dari RPJMD, ya gagal semua. Itu gitu. Yang menentukan besar kecilnya itu bukan apa-apa, tapi jenis usulannya. Bahkan anggota pun bisa melebihi dari ketua DPR. Bisa kalau memang yang diusulkan urgen, fatal, umpama jembatan penghubung, ini tidak bisa ditawar. Menurut data penyaluran yang dimiliki tim Realitas, Amin lebih banyak mendistribusikan dana bansos dalam bentuk pembangunan atau proyek, yaitu berupa pembangunan sekolah dan musola, pavingisasi, perbaikan jalan dan jembatan. Setidaknya ada 52 proposal yang diajukan dan disetujui untuk program ini. Terlepas dari indikasi penyimpangan, banyak kalangan meyakini penyaluran dana bansos adalah bentuk pendanaan politik bagi para legislator maupun eksekutif. Ini artinya, penyaluran bansos melalui mekanisme dana aspirasi dewan sama dengan memodali para legislator untuk berperan membagi-bagi bantuan demi tujuan menggalang simpati konstituen. Biaya politik di Indonesia yang besar. Artinya seorang legislator ketika menjabat, dia juga kosnya tinggi sekali. Kalau mengandalkan gaji juga tidak cukup. Tidak cukup lah, sangat tidak cukup. Ya kan? Karena banyak konstituen yang menggerogoti, artinya minta bantuan macam-macam lah. Nah, ini, sehingga berbagai upaya ini dilakukan termasuk melalui bansos ini. Saya melihat ini peluang paling empuk untuk anggota dewan melakukan korupsi itu bansos, paling potensial. Itu sebabnya bukan rahasia lagi saat menjelang pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif, alokasi dana bansos pun melonjak. Di daerah ini, terutama yang menggunakan dana APBD, bansos itu menjadi sangat bervariasi. Ya, sangat bervariasi karena aturannya sendiri memang lemah. Tidak ada misalnya batasan maksimal sekian persen dari APBD misalnya. Oleh karena itu ada modus bahwa apabila gubernur atau bupatinya itu mau running nyalon lagi, itu kecenderungannya anggaran bansos dan hibah itu meningkat secara signifikan. Dan nyatanya bila dicermati lebih teliti, sebagian besar bantuan Amin dialokasikan di 3 kecamatan, yaitu Bantar Kaung, Larangan, dan Salem. Ketiga kecamatan tersebut adalah daerah pemilihan 3 yang menjadi wilayah pertempuran Amin memperebutkan suara di pemilihan legislatif 9 April silam. Entah sebuah kebetulan atau tidak, nyatanya pada Pileg 2014 lalu, Amin memperoleh suara terbanyak di Dapil 3 Brebes. Caleg dari PDIP ini meraup suara hingga 14.729. Dengan begitu, dipastikan Amin lolos dan melenggang kembali ke gedung DPRD Brebes. Jadi dana ini disalurkan oleh pemerintah daerah kepada kelompok yang memerlukan.
Jadi jangan salah persepsi bahwa anggota dewan yang menyalurkan. Itu kan ada ketentuan. Anggota dewan hanya mengajukan sesuai dengan hasil reses kami di lapangan. Kami mengacu pada aturan pemerintah daerah Kabupaten Brebes. Itu ada standar, ada indeks bupati. Bantuan tidak bisa kita berikan semau-maunya. Beginilah kondisi salah satu sekolah dasar yang berada tak jauh dari hiruk-pikuk pemerintahan Brebes. Sekolah Dasar Negeri 1 Sigentong terletak tak jauh dari pabrik gula Banjaratma di Kecamatan Wanasari, Brebes. Namun, kondisi sekolah ini bisa dibilang cukup memprihatinkan. Bangunan gedung terlihat rusak di sana-sini dan membahayakan siswa saat belajar. Itu sampai nangis. Sungguh saya nangis sama Pak Haji itu, lihat ini Pak Haji ya. Jadi, saya nangis sebab apa? Anak-anak sedang mengerjakan ulangan umum semester. Itu kehujanan. Itunya apa, kertasnya itu basah. Saya nangis, Pak. Nangisnya apa ya? Kok iya ya, memang gimana lah pokoknya saya sampai sudah istilahnya dari masyarakat di bahasa Jawanya tipe itu. Meski beberapa ruang kelas rusak dan temboknya sudah banyak yang berlubang, nyatanya sekolah ini kurang beruntung. Karena meski puluhan miliar dana digelontorkan melalui rekomendasi para anggota dewan, namun toh tak ada dana yang mampir ke sekolah ini. Padahal pihak sekolah sudah berkali-kali mengajukan permohonan bantuan dana. Ada awal-awal mau pileg gitu ya, ada dewan datang kemari 2 kali, ya ada. Cuma survei, Pak. Ya lihat ya survei. Tapi memberikan bantuan nggak? Belum. Ya belum. Ya memang ada sih aspirasi, tapi kan sebelum dewan itu datang ke sini. Kalau dewan datang ke sini, ya mungkin ada dengan tujuan tertentu. Itu memang ada 2 kali. Alokasi dana bansos bukannya tak ada yang lewat Kecamatan Wanasari ini. Faktanya, beberapa anggota DPRD Brebes juga menyalurkan berbagai bantuan di daerah yang sama. Perbedaan bumi dan langit nampak bila membandingkan kondisi SDN Sigentong 1 dengan sekolah 1 ini. Madrasah Ibtidayah Miftahul Athol 02 Kedaon yang berada di Kecamatan Larangan ini nasibnya berbeda 180 derajat. Sekolah yang letaknya jauh dari jalan utama Brebes ini kondisinya jauh lebih mentereng lantaran setiap tahun mendapat kucuran bantuan dari anggota dewan. Ventilasi peserta ini 2012-nya 2012-nya ini terus 13-nya melanjutkan. Inilah sederet nama penerima aliran dana bansos Kabupaten Brebes tahun 2011. Dana 49 miliar rupiah saat itu digelontorkan untuk 1.980 proposal yang telah direkomendasikan oleh para anggota dewan. Tapi realisasinya di lapangan belum tentu sama persis dengan laporan tertulis di atas kertas. Prakteknya di lapangan, penyaluran dana bansos seringkali tidak sesuai. Selain daftar penerima fiktif, beberapa di antara mereka ada juga yang tidak menerima hak sepenuhnya, alias dipotong. Untuk pemotongan ini, masyarakat setempat punya istilah khusus, yaitu giro alias bagi loro. Artinya adalah dibagi dua, antara penerima dan pemberi rekomendasi ataupun para maklar. Beberapa dari nama-nama ini ternyata ada juga yang tidak pernah menerima bantuan alias daftar penerima fiktif. Seperti yang dialami oleh kelompok ternak sapi Bahrul Ulum di desa Kertabesuki di Kecamatan Wanasari. Di sini nggak ada ternak sapi. Desanya betul. Desa Kertabesuki. Kecamatannya benar, Mbak? Wanasari. Wanasari. RT 5 RW 2 sini. Iya.
Pernah ada kelompok ternak tapi nggak pernah. Nggak ada. Nggak ada. Kambing-kambing juga nggak pernah. Kambing-kambing juga nggak pernah. Orang apa? Jadi nggak ada ternak apa-apa gitu. Nggak ada. Baru lu pernah dengar Mas? Belum, saya nggak dengar, baru dengar ini Mbak Mas. Baru dengar sekarang. Ternaknya puyuh ya? Ternak puyuh. Ada ternak puyuh, tapi kalau ternak sapi? Nggak ada. Fakta serupa juga didapati saat tim realitas memverifikasi data di desa Kupu di kecamatan yang sama di Wanasari. Menurut data, kelompok ternak sapi abadi Pantura ini menerima dana 42,5 juta rupiah dari Ilya Amin, namun nyatanya tidak ada realisasi. Udah pernah dapat belum Mas dari Dewan? Jumlahnya? 42 ekor Kambing, 42 ekor kambing. Waktu itu dari fraksi. Setelah itu pernah dapat lagi nggak Mas? Belum pernah sampai sekarang. Tahun 2011 pernah dapat nggak Mas? Penelusuran tim realitas di desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, juga menemukan 2 penerima fiktif, yaitu paguyuban tukang sugu Primajaya dan ternak Bina Mandiri. Kelompok ternak Bina Mandiri aja sih Pak? Nggak ada sih. Nggak ada ya Pak? Nggak ada, adanya jaga ada namanya aja punya saya sendiri. Kalau yang lain-lain tapi ada namanya, tapi nggak ada yang namanya Bina Nggak Mandiri. Nggak ada. Dari iya. dulu-dulu? Dari dulu nggak ada. Dari dulu-dulu pun nggak ada ya Pak? Pak Kades ini, Pak Kades Sutrisno. Paguyuban tukang sugu Primajaya. Paguyuban tukang sugu Primajaya. Tukang sugu itu gimana ya? Tukang itu, yang tukang kayu itu. Nggak ada di sini. Nggak ada juga Nggak Pak? ada. Nggak ada di sini. Ya, kemungkinan itu pendapat yang salah, karena dari awal ya kami sudah mengadakan evaluasi ya ke lapangan, kemudian diajukan dan seterusnya. Seperti apa yang saya sampaikan, seandainya itu terjadi, silahkan melalui ranah hukum. Nanti siapa yang bocorkan, ya, kami atau yang memberikan informasi tentang aspirasi itu. Persoalan bansos ini juga sudah lama menjadi momok dalam laporan tahunan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Hampir setiap tahun muncul temuan penyimpangan. Ditengarai, target penyaluran bansos seringkali tidak tercapai karena ditunggangi kepentingan politik dan korupsi. Salah satu alat kendalinya adalah harus ada kendali mengenai jumlah maksimum, supaya jangan dijadikan modus ya untuk pengeluaran-pengeluaran yang dalam tanda petik ditujukan untuk tujuan politik dari kepala daerah. Ini yang perlu harus diwaspadai, dan kalau ini tidak dikendalikan secara drastis, maka masyarakat akan terlanjur terpatri pemahamannya bahwa setiap pemilihan ada bagi-bagi uang. Badan Pemeriksa Keuangan selalu saja menemukan penyimpangan-penyimpangan yang berindikasi korupsi dalam penyaluran program bansos. Namun di lain sisi, pemerintah daerah dan bahkan kementerian terus saja mengucurkan dana untuk program ini. Pertanyaannya, sampai kapan negeri ini akan melanggengkan praktik korupsi yang sistematis ini? Berapa ratus triliun rupiah lagi anggaran harus dikucurkan untuk kerakusan segelintir pejabat dan kroni pencoleng dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat? Saya Andini Effendi dan tim Realitas, sampai jumpa.